penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, salam sejahtera. Om Santi, Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan, sahabat Buddha dimanapun berada. Saya Richard Ferdinand hadir kembali di Ruang Dengarta kita. Sekarang sudah di hari Minggu ya, bertepatan dengan 10 November 2024 Hari Pahlawan. Dan sampai di jam 12 siang nanti kita bersama sekarang di obrolan UMKM, dan saat ini sudah hadir di studio kami ya. Ini sahabat baik kami, beliau hadir langsung di studio Pro 4 RRI Makassar di program UMKM. Hari ini kita membahas mengenai peluang bisnis parfum yang menjanjikan. Saya mau sapa dulu untuk narasumberku. Selamat pagi Kakak Elon. Iya, selamat pagi. Oke. Boleh Kakak? Boleh. Muncul suaranya. cek ya. Sehat Kakak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah boleh hadir di studio Pro 4 Kakak ya. Nah, sahabat budaya, kalau kita berbicara tentang produk yang satu ini semua orang pasti suka ya. Semua orang pasti aku bilang bahwa bukan jatuh cinta lagi, tapi kayaknya wajib untuk memiliki produk ini. Betul sekali. Dan bukan cerita lagi bahwa siapapun dari kita bukan cuma suka tapi mengoleksinya Kakak ya. Ya. Dengan berbagai macam wangi. Nah, ini udah ketahuan nih. Ya, udah ketahuan nih, ini kita mau bincang-bincang apa siang hari ini ya. Udah ketahuan wanginya, kemudian juga koleksi ini juga Kakak ya, botolnya juga ya. Iya, betul. Nah, itu kalau soal harga sih pasti bervariasi. Iya, ya. Dan pasti kita semua suka, jatuh cinta sama produk yang satu ini. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai peluang bisnis parfum yang menjanjikan. That's right. Oke, Kakak Elon, ini aku mau tanya dulu. Ini apakah memang dari kecil memang sudah akrab atau sudah suka dengan yang namanya bau-bauan wangi-wangian parfum seperti ini? Boleh cerita? Iya, jadi memang dari waktu SMP ya, dari SMP itu memang suka wangi-wangian. Oh iya. Terus pas kebetulan tamat SMA. Iya. Tamat SMA itu jadi saya mulai bisnis ini itu dari jualan di kamar dulu. Oh, di kamar dulu. Iya, jadi di kamar. Di kamar mau cerita gimana? Tempatnya kan enggak ada. Oh, oke. Jadi saya jualan di kamar. Jadi jualannya itu bawa keluar ke teman-teman. Jadi setiap keluar bergaul itu saya bawa parfum.
parfum jualan. Jadi sambil bergaul sambil jualan gitu. Nah itu awal mulanya. Oke. Ada sempat rasa ini nggak Kak? Ini mohon izin ya Kakak ya. Iya. Kira-kira, aduh nanti ada yang suka nggak atau kira-kira nanti gimana ke depannya ini? Boleh cerita? Iya boleh. Jadi awalnya sih sempat ragu ya. Iya. Cuma karena ini kan memang saya juga suka, jadi yakin sama produk parfum ini, insya Allah. Jadi saya terus saja walaupun ada beberapa yang tidak suka dengan wangi-wangian, tapi saya menawarkan dengan promosi terus supaya teman-teman yang lain ikut pakai begitu. Oke. Akhirnya beli juga. Oke. Berarti dikatakan awalnya maksudnya ini aku bilang mohon izin lagi ya Kak Elon ya. Memang dari tabungan sendiri atau misalnya ada support dari orang tua atau gimana? Terus pada saat kasih tahu orang tua, Bapak Ibu, ini aku mau gini, gimana? Ya, habis. Jadi dari awal mulanya kan saya kerja dulu di mall. Oke. Ya dari awal mulanya saya kerja. Jadi dari hasil gaji itu saya simpan dulu buat modal. Ini udah usia berapa nih? Waktu usia berapa nih Kakak? Di usia 25. Oh usia 25. Ya. Oke. Jadi saya simpan modal sedikit demi sedikit. Habis itu beli ini modal parfum. Jadi itu awalnya disimpan di kamar dulu. Habis itu nah lama kelamaan alhamdulillah saya dapat kebetulan ada tempat orang tua. Jadi toko jadi saya renovasi. Akhirnya saya buka toko parfum satu gitu. Ya. Sampai sekarang sudah ada 2 cabang, sama ada online shopnya. Ada online shop, TikTok sama shop. Nggak apa-apa disebut. Boleh. Ada TikTok shop sama Shopee. Gitu. Nah, berarti memang dari SMP tuh udah ini ya. Udah kayaknya aku nih harus penampilan dia. That's right. Apakah memang gaya hidup dari orang tua juga seperti itu atau gimana? Kalau orang tua enggak, ya. Cuma saya sendiri aja. Inisiatif sendiri. Masih ingat tidak? Kita nggak usah sebut ininya mereknya ya. Wangi. Pada saat waktu masih SMP, ingat ya, kalau ada kan yang suka misalnya kayu manis, ya kan, ada yang suka yang permen-permenan, gitu. Jadi suka yang segar-segar citrus. Oh, yang segar-segar, Ada parfum memang yang segarnya citrus itu enak sekali dipakai untuk beraktivitas di luar ruangan. Nah itu bagus. Iya. Itu paling ini ya, maksudnya bisa dikatakan itu paling recommended ya. Iya recommended. Untuk yang aktivitasnya olahraga, terus kerjanya di lapangan, untuk driver. Nah itu bagus yang segar-segar citrus itu. Nah berarti nanti perbincangan kita ini akan makin luas nih Kakak ya, mohon izin. Nah memutuskan untuk buka peluang hidup ini sendiri, peluang ini sendiri ya Kakak ya. Apakah memang itu memang di usia kan SMP kan udah suka ini ya, maksudnya bukan wah kayaknya kita harus ini nih, maksudnya harus udah sadar diri nih. Misalkan nanti kan orang di SMA dulu atau kuliah baru mulai sadar bahwa kayaknya aku harus ini, tapi kan ternyata Kakak kan mulai di awal di SMP. Iya betul. Nah apakah memang jauh sebelum itu, sebelum usia SMP ini Kakak Elon sudah punya dream atau sudah punya mimpi bahwa nanti di usia sekian mau Kak usaha ini, mau Kak bikin begini? Boleh. Jadi sebenarnya memang di waktu SMP itu saya memang punya keinginan untuk usaha. Ya, tapi belum ke parfum. Belum. Jadi pengen jadi seorang bisnismen begitu.
Nah, ini SMP ini udah ini ya. Jangkauannya sudah jauh sekali. Ya. Sementara usia-usia seperti itu kan anak-anak kan lagi Betul apa sekali. namanya? Lagi ceria-ceria, lagi happy-happy, menikmati hidup. Iya. Jadi karena kebetulan ini parfum ini dikenalkan sama teman. Oke. Jadi saya sempat beli punya teman dulu ya. Akhirnya kepikiran, dan bisnis parfum ini menurut saya bagus ya, karena pertama itu jangka waktunya itu lama sekali. Jadi itu expire-nya itu kan lama. Jadi itu nggak basi gitu. Kakak, aku baru tahu loh ini infonya. Ya. Bener, aku baru nge ini info ini. Berarti dia apa ya, istilahnya orang bilang bahwa kalau bahasa apa namanya, bahasa tetangga kita yang jauh di sana katanya timeless begitu ya. Betul. Jadi terus tidak basi, lama expire-nya. Oke. Terus kan tidak repot. Kan beda kalau bisnis yang lain itu harus banyak yang harus dipersiapkan. Nah, kalau ini kan cuma botol sama tempat aja gitu. Iya, jadi itu. Nah, kemudian berarti kalau di total itu sudah berapa tahun sebenarnya kakak dengan sampai di tahun 2024 ini? Kalau mulai buka tokonya itu kan dari jalan-jalan itu kan lama. Oke. Dari kalau buka tokonya gak apa-apa, itu dihitung dari jalan-jalannya juga ya. Udah rangkum nih, udah ini. Kalau buka tokonya Satu desa 2016. Oke, 2016. Iya, kalau buka tokonya. Oke. Itu dari 2016 sampai sekarang 2020. Mungkin sekitar 9 tahun. Iya, jalan kali. 9 tahun iya, ya. itu. Oke. Jalan 9 tahun. Aku mau pertegas lagi kembali pertanyaanku sama kakak Elon, mohon izin. Sempat merasa, aduh ini kan persaingan ini di mana-mana kakak iya, ya. Betul. Sempat merasa seperti itu enggak? Jadi kan begini, yang penting itu yang dijaga itu pertama itu kualitasnya. Jadi kan saya itu bagaimana supaya para customer saya itu supaya datang kembali. Nah itu satu lagi, dijaga kualitasnya. Jadi ketahanannya, bahan-bahannya, campuran dari parfum itu sendiri, bagaimana supaya pembeli itu datang kembali. Jadi itu kualitasnya yang harus dijaga. Kakak baru-baru terbersit nih. Iya. Kakak terjun langsung untuk meracik ininya atau gimana kakak? Jadi begini, kalau distributor bibit parfum ini kan sudah banyak di Makassar, ya. Pabrik-pabrik parfum itu sudah banyak juga. Ada dari Prancis. Maksudnya bibit gimana nih? Bibit itu biangnya. Oh yang di botol-botol kecil itu ya? Iya, biang parfumnya. Biasa kan kaleng-kaleng itu ada yang 1 kilo, ada yang iya. Terus nah yang pabrik parfum ini kan banyak, ada dari Prancis, ada dari Turki, India, ya. Itu negara-negara yang dari Jerman. Nah, distributornya di sini kan sudah banyak. Nah, kita sebagai penjual parfum itu harus pintar mengevaluasi yang mana yang bagus. Misalnya nih, Egner Blue, boleh. Ya, misalnya Egner Blue. Pabrik Egner Blue kan banyak. Aku pakai itu kan. Egner Blue kan Egner Blue kan banyak yang produksi dari pabrik A, B, C. Nah, kita sebagai penjual harus pintar yang mana yang Egner Blue-nya yang bagus. Jadi dievaluasi gitu. Misalnya kita pilih dari A, B, C, kita tes. Habis itu mana yang bertahan, yang lama, yang enak. Nah, itu yang dijual gitu. Kakak Elon belajar ilmu ini dari mana ini? Ini otodidak. Oh, otodidak. Iya, jadi karena pengalaman mungkin ini yang lama, akhirnya ya. Dari SMP lo maksudnya sudah. Iya, sudah suka dengan wangi-wangian, gitu. Akhirnya itu. Begitu. Berarti banyak banget di sini jadi. Iya, betul. Satu-satu dulu. Apa namanya? Kalau misalnya aku sebut kata ini yang terbersit di yang apa namanya bagi seorang kakak Elon tuh apa kualitas?
Kalau kualitasnya itu kan tergantung dari yang tadi saya bilang, pilih produknya itu. Jadi kalau misalnya habis dari analisa tadi, kita pilih produknya. Nah, kita jualnya itu kan ada beberapa kategori. Ada yang 1:1, 1:1, ada 2:1. Nah, kalau 2:1 itu ketahanannya lama, sampai 12 jam, 10 jam. Itu gitu. Jadi kita pilih kasih pilihan ke customer, Kak ini mau ketahanannya mau sampai berapa jam? Kalau ya, Pak saya mau yang lama gitu. Kalau misalnya kita beli, penjualnya kasih begitu ya? Iya. Ngomong gitu ya? Kalau di saya ya. Makanya aku baru tahu. Iya, kalau jadi Kak kita mau yang kualitas apa? Mau yang 1:1 itu awetnya cuma segini sampai 5-4 jam gitu. Kalau 2:1? Kalau 2:1 itu lebih lama. Cuma memang harganya lebih mahal sedikit. Price-nya gitu. beda ya? Iya, price-nya beda. Kualitas bagi seorang Kakak Elon sendiri? Iya, sebagai kan di mana-mana orang pasti kan pengennya itu parfumnya itu kualitasnya awetnya kan lama. Nah, itu disarankan setiap parfumnya itu dikasih yang 2:1 itu. Jadi kita mau supaya itu pembelinya juga puas. Iya, pembelinya puas pakainya supaya bisa datang kembali. Apalagi sekarang kan banyak persaingan. Banyak yang jual beli 1 gratis 2, beli 1 gratis. Nah, itu kan semua ada permainannya supaya orang, tapi kualitasnya itu tidak bagus gitu ya. Oke, nah itu yang makanya bagi seorang Kakak Elon ini kualitas itu nggak bisa ditawar-tawar ya. Betul. Iya. Memang sih kalau dia dikasih tahu kalau memang mau yang murah ya kualitasnya juga segitu. Kalau mau yang bagus price-nya juga agak naik sedikit. Oh gitu. Iya. Berbicara mengenai parfum ini kan sesuatu yang di awal tadi aku bilang semua orang pasti suka ya, sangat suka. Iya, mungkin dari 100% 75% suka parfum gitu. Oke. Nah, kemudian yang tadi yang kakak siapa namanya, Kakak Elon bisa sempat ini misalnya yang tadi itu yang 1:1, 2:1. Iya. Itu apakah memang dia cuma untuk merek-merek tertentu saja atau gimana Kakak? Semua. Oh, semua. Semua merek bisa digituin. Iya, karena kita kan kalau satu kali beli itu kan 1 kilo yang besar. Oh, oke. Iya, jadi kita jualnya eceran begitu. Oh, gitu. Oh, yang di botol-botol itu ya? Iya, yang kaleng besar itu. Oke, harganya damai ya Kakak ya? Harganya damai, lumayan iya. Gitu. Tapi memang kualitas juga betul loh Kakak. Iya, betul. Semakin katanya yang sempat aku baca ya Kakak ya. Iya. Tolong kalau misalnya ini tolong dibenarkan gitu. Maksudnya semakin dia butuh waktu yang lama, proses yang panjang. Iya, betul. Kemudian meneliti gitu. Ini meneliti juga kan? Iya. Oke, meneliti juga proses-proses itu. Misalnya di kaki gunung ini misalnya atau di gunung ini misalnya gitu. Apakah itu juga berpengaruh dengan harga atau gimana Kakak? Sepanjang Kakak Elon tahu. Jadi kalau bahan-bahan parfum itu kan seperti tadi kita bilang mungkin bahannya dari kaki gunung Merapi atau mungkin dari kaki gunung Himalaya atau gunung yang tingginya berapa ini gitu. Jadi memang itu parfum itu memang ada bermacam-macam harganya. Nah, mungkin tadi seperti itu ada bahannya mungkin yang susah didapat. Jadi tidak rata harganya, tidak rata. Jadi ada yang mahal, ada yang walaupun satu pabrik ya. Walaupun satu misalnya pabrik ini jadi itu harganya itu tidak rata harganya. Jadi ada yang mahal, ada yang murah. Nah, tergantung dari bahan yang tadi kita bilang. Mungkin dari muntah ikan paus. Nah, itu yang ini ya yang iya betul. Aduh, harganya kayunya mungkin dari kayu di mana gitu. Buahnya mungkin dari buah mana atau bunganya dari bunga. Nah,
itu. Gitu, iya. Kemudian diproses. Betul sekali. Nah, kalau yang sepanjang Kakak Elong tahu, misalnya yang tadi kita bilang tuh ya, misalnya parfum A misalnya, parfum A misalnya, itu kalau untuk proses pembuatannya sendiri, itu kira-kira makan berapa lama waktu? Kalau yang masalah pembuatannya itu kan itu memang dari saya kebetulan belum sempat ke pabriknya jalan-jalan. Tapi memang pembuatannya itu dalam misalnya ini itu bunga-bungaan ini. Nah, itu memang ada pabriknya untuk mengolah semua supaya bisa jadi minyak. Nah, terus untuk kayu ada pabriknya supaya diolah. Nah, nanti pada saat dibuatnya itu diambil dari kayu ini, diambil dari bunga ini, gitu. Diambil dari citrus ini, udah dikasih diaduk, dibuatlah satu nama parfum, gitu. Jadi berarti yang Kakak Elong punya ini maksudnya sudah dari bibit atau gimana? Sudah jadi bibit. Tinggal jual aja. Oh, tinggal jual aja. Iya. Oke, berarti belinya langsung di distributor di sini. Oke. Mudah-mudahan bukan cuma Kakak Elong bukan cuma meneliti ya, tapi siapa tahu nanti bisa jalan-jalan juga ke pabriknya. Insya Allah, iya. Ya. Misalnya kayak ke Perancis misalnya. Iya, ke Perancis. Siapa tahu Kakak Elong nanti bisa jalan-jalan ke sana ya. Bisa lihat seperti apa ininya. That's right. Nah, berarti bisa dikatakan bahwa Kakak Elong ini 9 tahun tidak main-main loh, Kakak. Iya, lama sekali. Iya kan sudah lama sekali, berarti sudah tahu kalau misalnya Kakak Richard pakai ini. Jadi kalau jadi bukan hampir semuanya sih. Sudah hafal, tapi ya ini wangi bunga ini. Ini dominan ke kayu. Ini dominan buah. Jadi ada beberapa wangi itu, jadi ada segar buah. Jadi kalau misalnya ada customer yang tanya, tolong dipilihkan wangi apa yang bagus untuk saya. Jadi saya tanya, kakak suka yang segar atau yang manis? Suka yang segar. Oh, segarnya itu segar apa? Segar buah, segar bunga, segar citrus, segar kayu, segar vanila. Itu. Jadi saya pilihkan. Kalau kakak saya suka segar vanila. Begitu. Oh, gitu. Sampai sedetail itu ya. Iya, harus detail karena kan saya kan biasa kan lewat online. Iya. Jadi kalau lewat online itu kan ditanya sedetailnya, kakak aktivitasnya apa? Kebanyakan di indoor atau di outdoor. Oh iya kak, saya ini indoor dan outdoor. Jadi saya pilihkan parfum untuk yang bisa indoor, bisa outdoor. Dan ada juga pembeli customer biasa, kak saya driver. Kalau driver itu berarti yang banyak citrus, yang ada citrusnya, segar citrus, pokoknya yang segar. Aku yang ini setelah dari perombat ini pasti semakin serbuan ya, serbuannya pasti makin banyak nih kakak ya. Amin. Nah kalau misalnya aku yang suka berenang gini, bisa nggak pakai parfum sambil berenang tuh gimana? Jadi kalau dipakai berenang bisa. Oh ada. Iya, tapi kan. Biasa kalau dipakai berenang itu biasa kalau habis nyemplung tetap biasa ada yang lengket wanginya. Iya gitu. Itu biasanya itu kalau yang murni tidak pakai campur. Iya. Kan ada itu tadi yang saya bilang, ada yang 1:1, 2:1, bahkan ada customer yang biasa yang murni tidak mau dicampur. Iya. Gitu. Semuanya bibit. Itu berarti kualitasnya, harganya lagi ini ya. Iya, betul. Harga aduhai ya. Jadi cuma yang murni itu agak sedikit berminyak karena kan minyak. Gitu ya. Tuh. Tapi kalau misalnya untuk aku yang hobi berenang gini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Iya. Bersentuhan sama air laut nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Asik. Oke, kakak jangan kemana-mana, kita jenak sedikit aja. Setelah itu nanti kita kembali lagi sahabat budaya, jangan kemana-mana. Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi.
Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka. Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wewangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wewangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme. Nusantara Siang masih bersama Anda. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Iya, sahabat budaya, kita lanjut lagi dan masih bersama Kakak Elon ya. Oke, masih semangat Kak? Semangat. Iya, Kak, ini Lanufa. Boleh cerita sejarah namanya ini? Jadi masalah sejarah nama dari Lanufa itu diambil dari nama anak. Ya, namanya Nufa, Nufail. Cuma lanya itu diambil ditambah tambahan aja. Oh, tambahan aja. Ya, jadi Lanufa. Oke. Nah, Kakak, kalau teman-teman kita yang lain ya, mungkin yang sebelum-sebelumnya itu kan mereka agak kesulitan tuh untuk pilih nama. Karena kalau misalnya ada nama yang sama katanya nggak boleh ya katanya ya. Nggak boleh. Apa namanya? Sempat ini nggak sempat? Apakah memang ini dari awal atau mungkin sempat ganti-ganti bongkar apa segala macam gitu? Oh, ini cocok sama ini cocok. Boleh cerita Kak? Jadi ini nama ini dari awal memang. Iya, oke. Dari awal diambil kata Lanufa ini. Iya. Jadi tidak pernah diganti-ganti selama beberapa tahun ini. Dari awal. Jadi dari awal udah pakai nama ini Kak ya? Dari awal sudah pakai nama ini. Wah, berarti namanya ini berkah ya? Amin. Iya, Kalau insyaallah. ada artinya nggak Kak? Namanya artinya itu yang terbaik aja. Oh, iya itu. Waduh, makanya apa namanya sampai sekarang bisa jalan ya. Dari 2016 sampai 2018. Ada tantangan enggak Kakak? Tantangan Mohon itu izin. waktu Covid ya. Oh, nah itu ada cerita inspirasi istimewa di situ. Mohon izin boleh bagi. Aha. Jadi mungkin waktu Covid itu kan bukan hanya saya sendiri. Kita semua terdampak pasti Kakak. semua ya. Sangat terdampak. Jadi sempat di Covid itu ya saya kekurangan apa ya? Kekurangan semuanya, kekurangan stok karena kan pembeli kan tidak ada, customernya tidak ada. Sementara pengeluaran pribadi tetap ada. Harus jalan. Jadi kan itu sempat ya di situ sempat. Pada saat itu udah Kakak udah berkeluarga ya? Udah berkeluarga. Udah berkeluarga. Jadi mau sempat mau jual ini jual itu supaya bisa berjalan, bertahan hidup. Makanya di awal aku mohon izin dulu. Ya, itu tantangannya di masa selama itu. Ini di masa itu. Kan hampir 2 tahunan gitu Kakak. Iya, hampir 2 tahun. Makanya aku mohon izin lagi nih Kakak, mohon maaf sebelumnya ya, bukan musik kita, tapi dari situ kan akhirnya kan sampai sekarang survive terus ya. Iya, survive Kakak terus. ya, pelanggan terus datang. Iya, betul. Yang paling jauh dari mana? Yang paling jauh itu ujung timur, sana di Papua. Waduh. Jadi ada di Wakatobi. Terus ada nanti Kakak akan jalan-jalan ke sana loh nanti. Insya Allah. Iya, amin. Itu. Jadi Kemudian
Jadi boleh lanjut. sudah banyak, alhamdulillah sudah banyak resellernya yang dari pelosok-pelosok gitu. Bangkit dan keluar dari masa-masa COVID itu. Iya betul. Bagaimana, Kakak? Jadi pada saat waktu COVID itu saya mulai belajar jualan online. Ya. Jadi selama dari awal buka sampai COVID itu kan masih jualan offline. Nah, setelah COVID itu saya belajar jualan online. Nah, dari situ alhamdulillah di TikTok saya diterima, banyak yang bertanya, responnya baik. Jadi dari awal TikTok itu saya jualan online dan alhamdulillah sampai sekarang TikTok dan Shopee-nya jalan. Iya jalan. Oke. Ada pesan apa ya ingin Kakak bagi untuk kita semua waktu COVID kemarin? Mohon izin aku harus kembali ke situ. Jadi kembali lagi ke kita ya, jadi jangan patah semangat ya, walaupun sepahit-pahitnya tetap harus berjuang karena ujian ini pasti akan setiap manusia kan dikasih ujian, insya Allah dikasih bisa dilewatkan. Badai pasti berlalu. Asik. Bagus juga suaranya. Aduh. Iya gitu. Nah kalau gitu, kalau aku sebut kata ini, kira-kira maksudnya di hati, di pikiran seorang Kakak Elon, keberhasilan itu apa? Keberhasilan itu ya salah satu memang tujuan kita ya. Jadi menurut saya keberhasilan itu ingin semua mencapai ya, dan semoga setiap punya ukuran masing-masing keberhasilan itu ya. Kalau menurut saya ya keberhasilan itu sudah saya dapatkan sesuai yang saya syukuri sampai saat ini begitu. Jadi kalau mau diukur keberhasilan itu jadi sesuai ukuran masing-masing. Sederhana sekali Kakak ya. Iya. Tapi luar biasa. Apalagi udah jalan-jalan sampai ke luar Makassar. Nah, ini yang baru sempat kepikiran sekarang. Mohon izin Kakak boleh bergantung menjawabnya ya. Biasanya kan orang bilang selain bahannya yang susah, musia penuh perjuangan harus didapat ya. Nah, apakah botol juga berpengaruh, bentuk botolnya juga berpengaruh dengan harga atau gimana kan? Iya, jadi salah satu pengaruhnya itu dari botol, bentuk model botolnya juga. Jadi salah satu daya tarik juga itu botolnya. Iya. Daya tarik kalau botolnya kelihatan bagus, mewah. Nah itu, jadi kita harus pilih-pilih botol juga, yang mana yang bagus dijual, apalagi kan di foto gitu. Iya. Jadi dari botol itu sangat berpengaruh juga. Selain kualitasnya, isinya ya botolnya juga harus bagus. Sempat berpikir nggak Kakak bahwa nanti akan seperti ini nantinya di awal-awal? Musia begitu banyak respon yang sangat istimewa. Iya, jadi tidak sempat berpikir ya, karena saya bilang waktu COVID itu saya coba buat beberapa konten di TikTok ya. Jadi awalnya tidak FYP, jadi buat terus setiap hari konten. Akhirnya tidak pernah menyerah. Jadi pernah satu kali saya buat konten dan alhamdulillah itu FYP. Nah dari situ orderan sudah mulai masuk. Jadi panjang juga sih dari mulai buat konten setiap hari, akhirnya dikasih. Gak pernah putus asa. Hanya dikasih konten satu, akhirnya FYP di situ. Support dari keluarga gimana Kakak? Ya seperti biasa, keluarga selalu menyemangati ya, dari istri, anak-anak juga. Ikut mendoakan juga ya. Iya. Wah, paket lengkap lah ini. Nah Kakak, ini kan biasa kalau misalnya kan butuh, artinya gini, butuh betul-betul karena kalau cuma
modal doang kan semua orang punya ya. Betul. Tapi bagaimana maksudnya dia bisa tahan banting, ya, bisa tahan banting, kemudian baru dapat tantangan kecil, udahlah selesai lah. Betul sekali. Apa yang bisa kakak bagi untuk yang di luar sana, yang mungkin juga mereka seperti itu juga mengalami yang seperti itu? Jadi memang itu waktu ini saya berbicara di waktu saya bikin konten ya. Okay. Ya. Jadi kan memang pada saat konten kita FYP memang ada beberapa netizen haters mungkin ya. Oh iya, biasalah itu. Jadi memang ada yang dibilang ya kalau nggak ada gitu kan ini, kalau nggak ada itu kan bukan ini, nggak ada manis asam asin ramai rasanya. Ya ada yang komen parfumnya parfum murahan, jadi ya saya tidak menanggapi aja itu yang seperti itu. Jadi tetap maju terus, bikin konten terus. Saya cuma berpikir bagaimana caranya supaya ini dapat cuan gitu. Ya itu aja yang kupikir. Karena kalau mau orang-orang mau didengar omongannya ya kita jadi repot sendiri. Betul. Ya. Jadi ya itu aja. Saya cuma maju terus. Tahan banting. Tahan banting. Nah itu dia. Itu. Jadi yang di luar sana, nah ini kakak Elon udah bagi tips loh ya. Udah bagi tipsnya, udah berikan semangat juga ya. Pokoknya ya di awal-awal memang begitu terasa berat ya. Karena kan yang namanya begitu-begitu kan udah biasa ya. Tapi bagaimana maksudnya kita tetap bisa bertahan gitu ya. Iya, betul. Nah, sampai bertahan sampai hampir 10 tahun ini. Iya. Apa modalnya? Modalnya tadi yaitu ya tidak mudah menyerah. Ya tetap berikan yang wangi baru. Selalu update wangi gitu. Selalu update wangi baru. Selalu update promosi, beli satu, adakan diskon. Gitu. Iya, promosi lah. Kakak ini baru kepikiran lagi. Apakah memang berpengaruh kalau misalnya kita pakai parfum itu ya di pagi, kemudian di siang, di sore, sama malam, ada pengaruhnya nggak kakak? Jadi kan begini, tergantung orangnya sih kan. Kalau saya biasa pakai parfum itu kan kalau tergantung aktivitas, misalnya kalau pagi mau keluar rumah saya pakai parfum yang lebih segar. Nah itu memang kalau habis pakai parfum yang segar jadi semangat jalannya. Gitu. Jadi seperti ada ini ya maksudnya. Iya kayak iya betul. Jadi kayak ada energinya begitu. Nah kalau misalnya ini mau lagi berduaan sama Yayang, misalnya mau berduaan sama Yayang, nah kita ada pakai parfum yang lebih sensual sedikit, supaya lebih bergairah sedikit. gitu. Begitu ya. Jadi ada penempatannya untuk pakai parfum. Jadi biasanya kalau Kak saya supaya para cewek-cewek lengket bagusnya apa ya? Jadi dikasih rekomendasi yang lebih sensual, yang lebih seksi, dicium. Itu. Jadi memang ada pengaruhnya ya kalau menurut saya ya. Menurut saya pribadi ada pengaruhnya. Tapi itu juga maksudnya dari ada sisi ini juga maksudnya kita juga jadi puas gitu. Iya. Karena kalau misalnya pas kita duduk, enaknya tahu kan. Iya. Enaknya parfum. Iya, maksudnya meninggalkan jejak juga. Jadi kita sudah pergi, baunya gitu. Masih ketinggalan. Jejak langkah yang kau tinggal gitu. Jadi kalau misalnya beda nggak maksudnya dari apakah ini dia pakai kategori umur juga kakak? Pakai. Jadi ada kategori umur. Jadi kalau misalnya itu seperti tadi, setiap ada customer. Aku nggak usah sebut umurku, dia pasti udah ketahuan. Saya tanya umurnya, ada umur berapa? Gitu. Kalau dibilang saya masih SMA kak. Iya. Berarti kalau masih SMA, identiknya biasa dengan segar-segar buah atau vanila. Itu. Kalau kita udah usia dewasa begini, kalau udah dewasa begini biasanya woody, wangi-wangi woody. Ya aku suka sekali gitu. woody itu. Iya. Gitu. Itu yang cocok ya. Iya. Karena kan dia soft tuh. Betul. Tapi kalau mau challenge ya boleh lah agak-agak ekstrim. Boleh. Oke deh. Nah,
Kakak Elon terima kasih banyak ya. Iya, kita sama-sama, hari ini Kak. aku akhirnya jadi belajar lagi. Nanti aku boleh jalan-jalan ke tempatnya Boleh, ya? boleh, Oke, boleh. Karena kebetulan juga stokku udah agak menipis ini. Kayaknya ini jalan Tuhan loh kita ketemu hari ini ya. Karena Iya. kemarin juga sempat di jalan udah kayaknya di sini. Tapi pas tiba-tiba dapat WA dari teman kakak Wiwi. Iya. Kakak oh ya mumpung kebetulan juga aku lagi stoknya udah agak menipis jadi kayaknya nanti boleh harganya damai ya. Damai sih, sejahtera. Oh, damai sejahtera. Oke, terima kasih udah berbagi info di sini, Siap. udah berbagi juga dengan teman-teman semua. Sama-sama. Aku yakin nanti setelah dari perompat ini kayaknya serbuannya akan makin kencang lagi ya. Amin. Rezekinya juga akan makin kencang lagi. Amin. Kakak terima kasih, sukses. Siapa tahu nanti ada cerita-cerita baru boleh main-main ke perompat lagi kakak Boleh, ya. insya Allah. Oke, sahabat budaya terima kasih banyak. Aku Richard Ferdinand, kakak Elon terima kasih. Kita udah berbagi di sini. Siapa tahu misalnya ada yang mau jalan-jalan mungkin ke tempatnya kakak. Oh iya, boleh. dong. Jadi yang mau jalan-jalan ada kita lagi ada toko offline di Pautere sama di Barombong ya. Oke. Nanti di Maps Lanuva Parfum Pautere dan Lanuva Parfum Barombong. Terus kita ada online shop, ada TikTok shop sama Shopee ya. Teman-teman ditunggu. Iya, datang ku tahu Datang Ki. Pokoknya Datang Ki guys. Tidak rugi ya karena apalagi tadi Iya, kakak betul Elon udah bagi tipsnya ya. Harganya damai ya. Jadi kalau misalnya damai sejahtera. Siapa tahu ketika nanti dapat pakai parfumnya kakak Elon. Siapa tahu ada sesuatu yang Langsung datang ini ya dapat pacar, dapat rezeki. Amin, iya. Oke, kakak sekali terima kasih ya. Iya. Jadi yang satu di Potere, yang satu di Barombong. Oke. Terima kasih sahabat budaya, kita cukupkan kebersamaan kita sampai di sini. Aku pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angin memiriku pasar, pitujui tongtongana, tu saro ataka lupa, batumi angin memiri, angin ngerang dingin dingin, nama lantang sari buku. Ratna Pro 4.
Iya, sahabat budaya tradisi berburu sumbun. Nah, pernahkah mendengar istilah sumbun? Sumbun merupakan jenis karang yang menjadi makanan favorit bagi masyarakat suku Duano di Jambi. Kebiasaan menangkap jenis kerang ini ya, ini menjadi kegiatan rutin yang diadakan setiap tahun. Bahkan tradisi ini dijadikan sebagai festival tahunan dengan diberi nama Festival Kampung Laut oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Festival ini juga bertujuan untuk melestarikan budaya dan juga menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Demikian kabar Ratna Pro 4.